Apa kabar semua? Saya Profesor Lee Hisong yang mengajar Perjanjian Lama di Universitas Chongqing. Baiklah, di sesi ke-10, yaitu sesi terakhir dari satu tawarik hari ini, kita akan belajar tentang doa syukur Daud. Yang pertama, saya akan menjelaskan 3 poin hari ini. Yang pertama, apa tugas para pemimpin selain orang Lewi? Persiapan Daud untuk pembangunan bait suci melibatkan banyak sekali orang-orang. Dan kita akan melihat apa tugas orang-orang selain orang Lewi. Yang kedua, apakah wasiat terakhir Daud untuk semua pemimpin dan untuk anaknya Salomo? Yang ketiga, kita juga akan melihat sikap dan doa syukur seperti apa yang dinaikkan Raja Daud kepada Tuhan setelah selesai menyiapkan pembangunan bait suci. Raja Daud telah menerima janji Tuhan dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana janji itu digenapi dalam hidupnya. Dan Raja Daud menerima janji semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan agar janji itu juga digenapi setelah dia mati. Dan berusaha untuk membangkitkan orang-orang melalui iman. Kita benar-benar akan belajar tentang warisan yang ditinggalkan dan doa yang dinaikkan oleh Raja Daud di penghujung hidupnya tersebut. Persiapan pemimpin lain untuk pembangunan bait suci. Kerajaan Daud, bangsa Israel, bukan hanya berisi suku Lewi saja, bukan begitu. Di sana juga ada pasukan. Sehingga 1 Tawarik 27 ayat 1 berkata, para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan juga para pengatur dibagi dalam rombongan dan ikut mempersiapkan pembangunan bait Allah. Daud juga mengatur semua pasukan yang bertugas di bulan pertama, di bulan kedua, dan juga di bulan-bulan seterusnya. Kemudian, kepala masing-masing suku Israel terdiri dari 12 suku, bukankah begitu? Dan Daud juga menyusun kepala puak yang mengepalai ke-12 suku itu. Nah, jadi kita akan melihat Daud mengubah masing-masing suku menjadi sistem birokrasi pusat dengan berkata, inilah yang mengepalai suku-suku Israel. Kemudian muncul firman yang penting dalam 1 Tawarik 27 ayat yang ke-23. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di atas langit. Nah, jadi kebangkitan atau kejatuhan serta kekuatan kerajaan Daud bergantung kepada siapa? Bergantung pada tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengerjakannya. Tuhan akan menggenapi sesuai dengan janjinya. Dengan begitu, fokus dari kitab Tawarik ini beralih dari Daud kepada siapa? Fokusnya beralih kepada Tuhan. Walaupun Daud telah bekerja dengan luar biasa, tapi yang diceritakan adalah proses Tuhan menggenapi janjinya. Daud telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Karena itulah dia mengelola hartanya dengan memilih pengawas untuk mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di lumbung. Para pekerja di ladang, di kebun, dan persediaan anggurnya. Seperti inilah, Daud juga membuat susunan para pemimpin lain di luar suku Lewi. Dan kemudian ada pesan terakhir yang Daud sampaikan untuk pembangunan bait suci. Pesan-pesan itu tertulis dalam 1 Tawarik pasal 28. Yang pertama, dia mengumpulkan para pembesar Israel. Dan Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni kepala suku, pemimpin rombongan yang melayani raja, kepala pasukan 1000, pasukan 100, para kepala harta benda dan ternak raja, dan juga anak-anaknya, juga para pegawai istana, perwira, dan juga semua pahlawan yang ada di sana. Saudara, apa yang dilakukan seorang ayah menjelang kematiannya? Yaitu mengumpulkan semua anaknya. Dia juga akan memberikan wasiat. Daud pun juga sama. Ada sebuah pesan yang ingin diberikan pada mereka. Yang pertama,
Daud memanggil mereka semua dan kemudian dia menceritakan tentang sejarah dari janji Tuhan. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, "Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, 'Dengarlah hai saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah.'" Nah, yang pertama, Daud telah menjelaskan kepada bangsanya alasan dia tidak bisa membangun bait suci, walaupun dia ingin sekali membangunnya. Jadi sekarang, Daud menyampaikan pernyataan yang sah tentang Salomo yang akan membangun bait suci. Karena itu, dalam 1 Tawarik 28 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Dan dari antara anak-anakku, sebab banyak anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih Salomo. Walau anak Daud banyak, di antaranya Tuhan hanya memilih Salomo saja." Tahukah saudara apa kata yang mirip dengan Salomo? Yaitu kata Shalom. Shalom dan Salomo sangatlah mirip. Raja seperti apakah Salomo itu? Dia adalah raja yang damai. Tuhan banyak memberikan kedamaian kepadanya. Memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel, ia telah berfirman kepadaku, dialah yang akan mendirikan rumahku. Nah saudara, coba perhatikan ini. Di sini dikatakan Salomo anakmu, tapi kemudian berubah menjadi siapa? Sekarang dia disebut sebagai anakku. Salomo anak Daud berubah menjadi anak siapa? Menjadi anak Tuhan. Lalu Tuhan menjadi siapa? Tuhan akan menjadi bapanya. Ini menjadi perjanjian yang sangat penting dalam perjanjian lama. Tahukah saudara, sosok apakah Tuhan bagi umat perjanjiannya itu? Tuhan adalah bapa mereka. Sebagai seorang bapa, ia menuntun mereka. Salah satu prinsip terpenting dalam hubungan perjanjian adalah hubungan antara orang tua dan anak. Tuhan berkata, "Daud, sekarang Salomo bukan lagi anakmu, melainkan menjadi Salomo anakku. Aku akan menjadi bapanya." Setelah memberi dorongan bagi Salomo, dia juga mendorong semua pemimpin untuk taat pada Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 8 dikatakan, "Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian." Daud tidak hanya memberikan perintah kepada Salomo saja, tapi juga kepada para pemimpin. Dan untuk apa? Untuk memelihara segala perintah Tuhan, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik, supaya kamu bisa tetap hidup dengan menikmati negeri yang baik yang sudah kuberikan ini kepada kalian semua. Para pegawai yang bekerja di samping raja haruslah baik, agar negeri itu juga baik. Bukan begitu? Daud juga memerintahkan para pemimpin di sekitarnya untuk taat kepada Allah. Lalu Daud berkata lagi dan mengingatkan Salomo tentang perjanjian bersyarat. 1 Tawarik 28 ayat 9 berkata, "Dan engkau, anakku, Salomo, kenallah Allahnya, ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan juga cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya." Saudara, inilah yang disebut perjanjian bersyarat. Salomo harus mengasihi Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihimu juga. Tapi jika engkau meninggalkan Tuhan, ia akan marah dan membuangmu. Ada kata penting yang ditinggalkan oleh Daud di sini. Apakah itu? Kata itu adalah hati. Saya ulangi, kata itu adalah hati. Nah, jika kita lihat penekanan dari penulis kitab Tawarik, kata hati dalam bahasa Ibrani disebut dengan Iev. Kata ini sangat banyak sekali dipakai, karena saat mereka kembali dari perbudakan, tidak boleh hanya kembali secara fisik saja. Mereka tidak boleh hanya berusaha untuk membangun bait suci secara fisik. Seluruh bangsa itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan ini
ada di dalam kitab mana? Yaitu dalam Ulangan 6 ayat 4, 5, dan juga 6. Berdasarkan ayat ini, Daud mengajar Salomo, "Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu." Ini ajaran yang sangat penting tentang perjanjian. Daud memberikan segulung kertas kepada Salomo, dan apa isinya? Itu berisi rencana bangunan. Dan saya sangat takjub, dalam 1 Tawarik 28 ayat 11 dan 12 dikatakan, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Nah, Daud tidak sekadar menyuruh Salomo untuk membangun bait suci, dia juga menyerahkan rencana yang detail. Daud sungguh mempersiapkan pembangunan bait suci dengan sempurna, saudara-saudara. Tahukah saudara bagaimana Daud menerima rancangan pembangunan ini dalam perjanjian lama? Apa yang Musa terima dari Tuhan dalam kitab Keluaran, dia menerima rancangan kemah suci. Seperti Musa yang menerima rancangan kemah suci di Gunung Sinai, Daud juga menerima rancangan bait suci yang akan dibangun Salomo. Daud sungguh adalah anak Tuhan dan menerima pewahyuan dari Tuhan. Dalam 2 Tawarik 28 ayat 18 dikatakan, juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta tumpangan kedua kerub. Dalam petunjuk itu telah disiapkan semua alat yang dibuat dari emas. Dikatakan di ayat 18, kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Di sini ada tabut perjanjian, dan ada apa di sana? Yaitu ada kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Ini adalah wujud dari tutup pendamaian. Daud menyiapkan emas untuk ini. Daud berkata, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Bukankah ini luar biasa? Nah, Tuhan menggambar rancangan pembangunan bait suci satu persatu dengan tangannya sendiri. Walau kita tidak tahu bagaimana Tuhan menggambarnya, ini adalah ungkapan antropomorfisme. Bagaimanapun, Daud menerima rancangan pembangunan dengan detail dari Tuhan. Dia menerimanya melalui pewahyuan, dan itu disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Dan dia juga menyiapkan emas dan juga perak untuk peralatan bait suci. Nah, saudara, di sesi-sesi sebelumnya, kita telah melihat bagaimana emas dan perak ini disiapkan sebelumnya. Kemanapun Daud berperang, dia selalu saja menang, dan itu adalah rampasannya. Setelah menyerahkan rancangan bait suci, Daud masih harus memberikan ajaran lebih kepada anaknya, yaitu Salomo. Karena itulah ada pesan yang diberikan kepada Salomo dalam pasal 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Salomo belum dewasa, jadi Daud pun berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini sama dengan perkataan siapa? Tuhan untuk Yosua. Saudara, saat ada perubahan generasi, ada perkataan yang Tuhan berikan kepada para pemimpin generasi berikutnya, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Anda sering mendengarnya kan? Ini juga ada di Yesaya 41 ayat 10. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Menurut saya, Nabi Yesaya mengutip perkataan Daud ini dan menyampaikannya dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Isi pesannya sangat mirip.